Tapi Ustaz gini, kenyataannya nggak selalu indah. Kadang ada ibu-ibu yang sudah seharian ngurus anak, rumah, masakan, pas suami pulang malah bilang begini, kamu sehari ngapain aja sih? Iya, itu memang sering terjadi Mas Haji. Iya. Suami nggak lihat kerja keras istri. Ya. Padahal kalau ibu rumah tangga dikasih gaji sesuai jam kerjanya, mungkin lebih mahal daripada direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pencerah Hati, khususnya para ibu muda yang luar biasa, senang sekali saya Suprapto Muhsin bersama guru kita Ustaz Dr. Haji Didin Khairuddin. Apa kabar Ustaz? Sehat-sehat saja? Alhamdulillah, sehat walafiat, dan senang sekali dengan tema kali ini Mas Haji. Sangat dekat dengan keseharian ibu-ibu, istri dan ibu, dua peran serta. Baik. Banyak ibu-ibu sekarang yang harus menjalani peran ganda. Jadi istri yang melayani suami, sekaligus jadi ibu yang mendidik anak. Kadang capek, kadang bingung harus fokus kemana. Nah, alhamdulillah ini mulia sekali nih. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 97. Barang siapa mengerjakan amal soleh, Ya. baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman. Ya. Amal soleh, laki-laki dan perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ya. Jadi syarat kita mendapatkan kehidupan yang baik itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami akan beri balasan dengan pahala yang lebih baik. Kehidupan yang baik dapat pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Sehingga menjadi istri yang taat dan ibu yang mendidik anak dengan iman, itu termasuk amal soleh yang besar pahala. Berarti walaupun ibu sering merasa begini, lelah lahir batin, sejatinya Allah catat sebagai amal ibadah itu catat. Betul sekali Mas Haji. Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pada keluarganya. Dan aku yang paling baik kepada keluargaku. Nah, ini yang terjadi. Ya. Tapi Ustaz gini, kenyataannya nggak selalu indah. Kadang ada ibu-ibu yang sudah seharian ngurus anak, rumah, masakan, pas suami pulang malah bilang begini, kamu sehari ngapain aja sih? Iya, itu memang sering terjadi Mas Haji. Ya. Suami nggak lihat kerja keras istri. Ya. Padahal kalau ibu rumah tangga dikasih gaji sesuai jam kerjanya, mungkin lebih mahal daripada direktur. Ya. Betul Ustaz. Mulai dari chef, Ya, guru TK, dokter, kalau anak sakit, sampai jadi manajer keuangan rumah tangga. itulah kenapa ibu-ibu harus pandai menjaga hatinya. Ya. Jangan merasa sendirian, jangan merasa dikucilkan. Ingat, setiap tetes keringat adalah pahala. Setiap lelah adalah pahala. Setiap bangun malam demi anak juga adalah pahala. Ya. Insya Allah semuanya berbalas dari Allah, pahala yang berlimpah. Ya. Nah, maka untuk ibu-ibu semua, wahai ibu-ibu, strateginya bagaimana? Yang pertama, selalu berkomunikasi dengan suami. Berkomunikasi, jadi apa yang ada dalam hati sampaikan, keluarkan. Jangan dipendam, jangan jadi beban, tapi bicarakan dengan penuh kelembutan. Syaratnya jangan menyalahkan. Yang kedua, ikhlas dan niatkan semuanya dalam rangka ibadah. Ya. Ibadah itu capek tapi dapat pahala. Ibadah itu capek tapi dapat surga. Ya. Kalau niatnya semua karena Allah, maka secapek apapun akan menjadi ringan dan akan hilang. Yang ketiga, atur. Apa yang diatur? Waktunya. Sisihkan juga waktu untuk beristirahat
dan untuk menata diri. Kenapa? Karena hakikatnya ibu itu ya harus ada istirahat, Ya. termasuk juga bersoleh, berdandan, berbedah, merapihkan pakaian. Itu adalah karakter dasar seorang ibu. Ya. Maka aturlah waktu untuk bisa memanjakan daripada dirinya sendiri. Baik. Ustaz, apa kunci agar ibu-ibu kuat menghadapi dua peran sekaligus itu? Nah, ini kata kuncinya ada pada satu hati yang harus lurus karena Allah. Ya. Jadi ada 4 yang harus menjadi dasar dulu sebelum kita berikan kata kunci. Ya. Jadi pekerjaan ibu itu harus pertama berorientasi lillah. Ya. Lillah. Yang kedua illallah. Illallah. Yang ketiga minallah. 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 Dari Allah. Dari Allah, perintahnya dari Allah. Kalau perintahnya dari Allah seperti apa yang diucapkan oleh Siti Hajar ketika diasingkan di tempat yang tidak ada makanan, Ya. tidak ada bangunan, di tempat yang kering, pohon pun tidak ada, sampai ujungnya apakah ini perintah dari Allah? Ya. Kata Nabi Ibrahim, "Na'am, ya, ini perintah dari Allah." Ketika dia mendengar ini perintah dari Allah, Siti Hajar mengatakan, kalau ini perintah dari Allah, nggak mungkin Allah menelantarkan kami. Jadi keyakinan itu padahal apa? Secara nalar mustahil ada kehidupan. Nah, inilah karena ada lillah, ada illallah, ada minallah, dan satu lagi billah. Billah. Bersama Allah. Jika kita sudah merasa bersama Allah, maka semua kesulitan menjadi ada jalan keluarnya, semua yang berat menjadi ringan dirasakan. Ya. Nah, kembali kita akan bicara tentang bagaimana kuncinya. Yang pertama, sebagai istri, niatkan. Boleh dilafalkan, boleh dalam hati, niatkan ibadah. Ya Allah, semoga nyuci piring ini, nyuci pakaian ini, nyapu ini menjadi ibadah, mendapat pahala darimu. Taat pada suami selama dalam kebaikan. Ya. Taat, ditaati suami itu dimuliakan, disenangkan, dimanjakan. Ya. Yang kedua itu tadi sebagai istri, yang kedua sebagai ibu. Harus ada target, ada niat mendidik generasi yang soleh, Ya. generasi yang baik, generasi yang mengajak ke surga. Kalau kita tidak mendidik mengajak ke surga, ya beban berat. Ya. Hanya kesel aja, anak kita disuruh ini tidak dikerjakan, suruh itu tidak dikerjakan, malah harta bisa habis karena itu. Gitu. Nah, ini semua harus kembali niatkan untuk mendidik generasi soleh. Seperti doa yang sering kita panjatkan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini salah satu doa yang harus sama-sama kita lakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maksudnya apabila seorang wanita melaksanakan sholat 5 waktu, Ya. berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatan kemuliaannya, dan taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepada wanita itu, masuklah ke surga dari pintu mana saja yang kau sukai. Rawahu Ahmad. Bayangkan, Ya. pahala yang besar menanti ibu-ibu yang sabar dan ikhlas. Masya Allah, Ustaz. Sahabat Bicara Hati, menjadi istri dan ibu adalah dua peran yang agung. Jalani dengan cinta, sabar, dan niat ibadah. Insya Allah, Allah mudahkan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan hati-hati ibu semuanya. Ya, terima kasih Ustadz Udin atas pencerahannya. Untuk para ibu tetap semangat ya. Ingat,
ibu adalah madrasah pertama, sekolah pertama bagi anak, sekaligus penyejuk bagi suami. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share program Jalan Bicara Hati ini. Kita jumpa lagi pada episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.